Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 ingin mempresentasikan substansi materi genetik. Oke, pertama perkenalan kelompok dulu. Dimulai dari Perkenalkan, nama saya Farah Raya Zahra. Saya Reza Saidi Karja. saya Reza Kurniawan. Dan saya Selamat Friska. Dadah. Substansi materi genetik adalah suatu materi atau bahan yang berperan untuk mengatur kualitas sifat kepada keturunannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Substansi materi genetik meliputi kromosom, DNA, RNA, dan gen. Kromosom memiliki struktur padat yang terdiri atas asam nukleat dan protein asam nukleat terdiri atas DNA dan RNA. Kromosom terletak di dalam nukleus dan berperan dalam hereditas karena mengandung faktor pengendali keturunan yang dinamakan gen kromosom. Gen kromosom mulai tampak. Ini belum coba. Oke, lanjut. Lanjut. Gen kromosom mulai tampak pada saat sel akan membelah dan selama proses pembelahan kromosom tampak jelas pada fase pembelahan metafase karena terletak berjajar pada bidang ekuator ukuran kromosom. Ukuran kromosom berbeda-beda untuk setiap spesies. Kromosom memiliki panjang antara 0,2 sampai 50 mikron dan diameter antara 0,2 sampai 20 mikron. Kromosom terdiri atas bagian-bagian berikut. Oke, ini adalah struktur dari kromosom. Nah, itu yang ujung itu namanya telomer, yang di ujungnya dari kromolemanya ini namanya satelit. Nah, yang di pinggir-pinggirnya itu namanya matriks, dan yang single parent itu namanya kromomer, yang kecil kromiol. Nah, ujung dari yang namanya telomer itu namanya sentromer. Yang ujung dari namanya kromosom itu namanya sentromer atau kinetofor. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kromosom. Yang pertama itu ada sentromer atau kinetofor. Sentromer itu penghubung antara kromolema yang satu dengan lainnya. Fungsinya itu sebagai tempat melekat benang, spindle, sel pembelahan inti dan berperan mengatur pergerakan kromosom selama pembelahan. Yang kedua itu ada kromolema. Ini tuh kita bentuk spiral atau melekatnya kromiol dan kromomer. Yang ketiga ada kromomer atau kromomer besar. Itu bagian kromatit yang mengalami penebalan berupa bahan protein yang mengendap berbentuk manik-manik atau granula yang merupakan akumulasi materi kromatit atau benang-benang halus. Yang keempat ada kromiol atau granula kecil. Itu kromosom yang mengalami sedikit penebalan. Oke, yang kelima itu adalah lokus. Lokus itu bagian yang berfungsi sebagai tempat pembawa keturunan atau yang namanya hereditas. Yang keenam, telomer. Telomer adalah bagian ujung kromosom memiliki fungsi untuk menghalangi bersambungnya kromosom satu dengan lainnya. Dan yang ketujuh, matriks berupa cairan sitoplasma atau endoplasma yang akan mengadat menjadi selubung membungkus kromatit atau kromosom. Yang ke-8 adalah kulit, bagian tambahan yang terdapat pada ujung kromosom dan kromosom belum tentu memilikinya. Kromosom terbagi menjadi dua jenis, yaitu autosom dan kromosom. Yang pertama autosom atau kromosom, tubuh tidak menentukan jenis kelamin dan umumnya disingkat A. Yang kedua kromosom atau kromosom seks menentukan jenis kelamin yang terdiri atas kromosom X dan kromosom Y. Jika dalam tubuh individu terdapat kromosom XX, maka individu tersebut berjenis kelamin wanita atau betina. Sebaliknya, apabila dalam tubuh individu terdapat kromosom XY, maka individu tersebut berjenis kelamin pria atau jantan. Oke, ini adalah bentuk-bentuk dari kromosom. Yang pertama adalah sentrik, yang kedua metasentrik. Yang metasentrik itu kayak gini, kayak huruf R, yang kecil. Nah, yang kecil itu ada namanya akrosentrik, kayak J kecil. Dan yang terakhir kayak Z, itu metasentrik seperti ini. Lanjut yaitu dari DNA, deoksiribonukleik asid. DNA adalah suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang atau double helix. DNA memiliki urutan kode genetik yang disebut gen. Gen adalah bagian terkecil DNA yang tergabung dalam DNA. Suatu nukleotida tersusun atas satu, gula deoksaribosa. Kedua, basa nitrogen terdiri dari purin dan piridin. Purin ada adenin, guanin, piridin, sitosin, dan timin. Tiga, terdiri atas asam fosfat. Purin memiliki cincin heterosiklik ganda yang terdiri dari 5 atom karbon dan 4 atom nitrogen. Sedangkan piridin memiliki cincin heterosiklik tunggal yang terdiri dari 6 atom karbon dan 2 atom nitrogen.
jumlah purin dan pirimidin selalu sama? Karena basa nitrogen purin selalu berpasangan dengan pirimidin. Nah ini contohnya, kalau digambarkan ada ikatan antara adenin dalam timin dan yang ini ikatan antara guanin dan sitosin. Satu guanin. Oke. DNA dapat bersifat heterokalik atau autokalik. DNA bersifat heterokatalik karena mampu membentuk RNA, membentuk sintesis protein. Sementara itu DNA bersifat autotalik karena dapat melakukan replikasi sehingga menghasilkan DNA baru. Replikasi DNA merupakan kemampuan DNA menggandakan diri sendiri diperoleh DNA baru. Replikasi DNA dibutuhkan pada saat terjadi pembelahan secara mitosis agar tiap-tiap sel hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan induknya. Replikasi DNA dibedakan menjadi 3. Oke, yang pertama ada replikasi konservatif. Bentuk rantai double helix DNA dan dalam tetap menghasilkan rantai double helix baru. Yang kedua, replika semi konservatif. Rantai double helix DNA memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pita pasangannya. Yang ketiga, replikasi dispersif. Rantai double helix DNA terputus-putus membentuk segmen-segmen. Selanjutnya, segmen tersebut akan membentuk segmen baru yang bergabung dengan segmen lama untuk membentuk DNA baru. Oke, selain DNA ada lagi namanya RNA atau bisa disebut ribonukleot asid. Nah, suatu polimer yang tersusun unit nukleotida yang tersusun secara berulang-ulang dan berbentuk pita tunggal. Nah, pita tunggal berbeda dengan DNA. Kalau pita tunggal itu ini DNA nih, soalnya dia double helix. Kalau kita tadi kan kalau RNA berarti kita sendiri, jadi single helix. Nah, Yeah. jadi seperti ini bentuk RNA. Jadi tinggal punya pasangannya lagi. Oke, habis itu suatu nukleotida terdiri atas yang pertama ada gula ribosa, yang kedua ada basa nitrogen, yang terdiri dari purin dan pirimidin. Purin ada adenin, A, dan guanin gabungan G. Pirimidin, sitosin, C, dan uracil. Teman-teman di sini ada yang jadi berbeda juga. Di sini ada uracil. Nah, perbedaan yang terlihat adalah kalau di DNA kita pakainya timin, kalau di RNA makanya uracil, yaitu uracil adalah bentuk sederhana dari timin. Di sini juga ada bagian gen, yaitu gen adalah materi genetik yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu. Unit terkecil, materi genetik terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom. Gen terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Fungsi gen adalah terkait dengan penurunan sifat dan karakteristik makhluk hidup. Satu atau lebih gen dapat mempengaruhi sifat tertentu. Substansi materi genetik ada 2 proses. Yang pertama transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA yang akan menghasilkan RNA buta terjadi di nukleus. Lalu RNA buta akan keluar menuju ribosom, lebih tepatnya sitoplasma, untuk melakukan proses translasi, yaitu penerjemahan kode genetik dari RNA buta, sehingga menghasilkan protein dalam bentuk polipeptida. Dalam prosesnya dibantu oleh RNA transfer atau RNA-T untuk menghasilkan asam amino berupa polipeptida. Jadi di sini kita akan menjawab pertanyaan dari Araska. Tadi Araska nanya, jika seseorang tidak memiliki satelit pada kromosomnya, apa yang akan terjadi? Gimana Rian? Nah, kemungkinan yang akan terjadi kalau orang pertama punya satelitnya adalah bisa jadi dia cacat, bisa jadi Down syndrome ya. Ya, dan lain sebagainya. Ini contohnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon